siapkan hati kita untuk menjadi tempat dari firman Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Engkau pun ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami merindu untuk menyembah Engkau Tuhan. Sekalipun kami tetap menyadari bahwa kemampuan kami sangat terbatas untuk mendekati Dikau. Hanya oleh karena daya tarik kuasa kasih-Mu, daya tarik kuasa firman dan Roh-Mu yang suci, membuat kami bisa berada berkumpul di tempat ini pada malam ini. Kami sudah mempersembahkan nyanyian-nyanyian yang sekalipun banyak kekurangan kami, tapi hati kami ingin memuja Engkau Tuhan. Terima kasih. Sekarang saatnya kami akan duduk di bawah kaki Dikau. Ajarkan kami firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami kehendak-Mu untuk kami mengerti, untuk kami mempercayainya Tuhan. Dan sertailah kami dalam kami hidup melakukan firman-Mu, dan biarlah kasih-Mu aktif dalam kehidupan kami semua. Kuasa-kuasa kegelapan, roh setan yang selalu mau menggoda, mengganggu kami saat pemberitaan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat, segala setan, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Saat kami duduk di bawah kaki Dikau Tuhan, biarlah urapan Roh-Mu yang suci berlaku atas setiap kehidupan kami, agar kami terpikat akan firman-Mu untuk mengasihi Dikau ya Tuhan. Terima kasih segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera. Selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rekan-rekan hamba Tuhan yang sempat hadir berkumpul bersama-sama malam ini, saya pun tidak lupa menyampaikan selamat datang, selamat berfellowship dalam pengajaran firman Allah. Dan biar kita jadikan firman Allah ini membawa kita kepada persekutuan yang sesungguhnya, bukan dalam persekutuan organisasi buatan manusia, tapi kita bersatu dalam kesatuan tubuh Kristus yang nanti akan segera dinyatakan dalam kemuliaan untuk masuk dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah yang semakin dekat ini. Kepada sidang jemaat, utamanya kepada tim doa, saya mengucapkan terima kasih buat doa yang sudah dinaikkan, yang sekarang juga sedang dinaikkan dalam bentuk doa rantai dan puasa bersama rantai pada hari-hari ini. Biar tetap kita jalankan. Hanya ingin saya menyampaikan bahwa satu poin yang jangan kita lupa adalah undangan yang dikirim ini, supaya kita tetap doakan. Sebab dalam catatan saya melihat ada suatu kepincangan dalam menerima kembali balasan dari undangan ini. Ternyata pada umumnya undangan yang keluar pulau, terutama ke Indonesia bagian timur, ini sangat kurang yang ada balasan. Dan setelah dicek ternyata sampai saat ini banyak undangan yang belum tiba di tangan mereka. Jangankan yang di pedalaman, yang di ujung pandang aja masih banyak yang mereka belum terima undangan ini. Dan tentu ada hambatan-hambatan, entah di mana ya, entah pengangkutan, entah kantor pos, entah apa saja. Sebab undangan-undangan ini banyak dikirim lewat kantor pos ya. Jadi kita doakan supaya di mana hambatan-hambatan ini terjadi, agar Tuhan bukakan pintu dan undangan ini bisa secepatnya bisa sampai di tangan dari para hamba-hamba Tuhan yang sudah sempat diundang.
Sementara dari Pulau Jawa memang sudah banyak sekali yang membalas, tapi masih harus kita doakan. Mungkin juga mereka yang di desa-desa belum sempat menerima, tapi dalam kesempatan ini rekan-rekan yang ada yang datang dari daerah, dari desa, dari mana saja, kota-kota lain, dari Surabaya, saya mohon bantuan saudara-saudara untuk menyampaikan kepada rekan-rekan kita hamba Tuhan bahwa undangan sesungguhnya sudah dikirimkan, tapi mungkin belum tiba di tangan. Jika saudara-saudara itu merasa merindu untuk bisa hadir, silakan mengirimkan berita baik lewat telepon atau fax atau telegram, agar saudara-saudara ini bisa diatur sedemikian rupa untuk nanti saatnya kebaktian persekutuan bisa berjalan lancar dengan sebaik-baiknya. Bagi sidang jemaat, persiapan-persiapan yang sedang dikerjakan, mohon setiap pribadi, begitu saudara tahu apa yang bisa dilakukan, segera melibatkan diri dalam kepanitiaan ini. Sebab panitia ini panitia tidak hanya 1-2 orang, tapi panitia ini merupakan kita semua, utamanya sidang jemaat di Jalan Johor Lemah-Putra ini, di mana juga dibantu oleh para hamba-hamba Tuhan. Sidang jemaat yang ada di kota Surabaya, tentunya kami sangat mengharapkan bantuan saudara-saudara, gembala-gembala bersama sidang jemaat di mana saudara menggembalakan di kota Surabaya ini. Saudaralah yang terdekat dengan Johor dan Lemah-Putra. Saya mohon keterlibatan saudara-saudara dalam mengikuti kebaktian persekutuan ini. Doa kami tetap mohonkan untuk dinaikkan supaya semua ini terjadi bukan oleh kekuatan manusia, tetapi ini berkat Tuhan yang kita alami bersama. Jadi seluruh sidang jemaat apa yang bisa dilakukan, saya juga ingin menyampaikan suatu permohonan bagi saudara-saudara yang ingin menerima hamba-hamba Tuhan menginap di rumah saudara, terutama yang dari luar kota Surabaya, dari luar Pulau Jawa. Saudara-saudaraku, untuk jika memang saudara menyediakan diri untuk pelayanan semacam ini juga suatu pelayanan. Saudara-saudaraku, untuk menampung hamba-hamba Tuhan, baik akomodasi, konsumsi maupun kendaraan di dalam kota Surabaya untuk pergi pulang dalam kebaktian. Tapi saudara, umpamanya ada yang bisa menyediakan akomodasinya tapi konsumsinya repot, bisa bergabung dengan saudara yang lain. Artinya yang seorang menyediakan akomodasinya, yang lain menyediakan konsumsinya, yang lain menyediakan transport dalam kota. Dan ini selalu sistem kerjasama yang sangat bisa bermanfaat. Jangan sampai fasilitas-fasilitas yang ada bisa tidak tergunakan oleh karena ada akomodasi tapi tidak ada konsumsi, ada akomodasi, ada konsumsi tapi tidak ada transport. Banyak kali hal semacam ini, saudara-saudaraku, tidak dimanfaatkan nanti. Dan ini sayang sekali, suatu kerinduan untuk melayani Tuhan tidak terjangkau oleh karena kekurangan semacam ini. Padahal kekurangan semacam ini bisa diatasi jikalau kita ada kerjasama yang baik satu dengan yang lain, antara keluarga dengan keluarga, sehingga itu pula nanti akan membuat kita saling merasakan hubungan kekeluargaan sesudah kebaktian persekutuan ini akan semakin indah. Sebab dalam kebaktian pelayanan itu, pelayanan bersama ini akan menyuburkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan yang sungguh-sungguh mahal harganya di hadapan Tuhan. Sebab itu saya anjurkan biar kita mempersiapkan diri, yang dapat mempersiapkan hal-hal semacam ini dapat melaporkan kepada panitia atau saudara mencari teman sendiri satu grup. Sebab memang dalam pelayanan 3 bidang ini yang sangat berkaitan dalam sekali pelayanan adalah akomodasi, konsumsi, dan transport lokal. Kalau memang Tuhan memberkati saudara mau membantu hamba-hamba Tuhan transport pulang atau pulang pergi ke kota-kota mereka, itu
sangat indah sekali, sebab memang salah satu halangan rintangan sekarang adalah biaya-biaya untuk datang sungguh mahal, sudah berlipat, entah berapa kali lipat, saya sudah nggak tahu, saya tidak mengikuti lagi, begitu melambungnya biaya-biaya ini. Tetapi kita sedang berperang dengan antikris. Dengan melambungnya biaya-biaya ini, itu artinya kita sedang berperang dengan antikris yang menunjukkan kekuatan, kekuasaannya dengan keuangan. Itu yang banyak melumpuhkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Setiap kali ada pelayanan pekerjaan Tuhan, selalu terbentur pada soal dana, soal biaya. Kita di hari-hari ini dalam kebaktian persekutuan semacam ini, sebenarnya kita sedang dalam pergumulan untuk memerangi kuasa dari antikris di kota Babel semacam ini. Nah, kita ini mau sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, saatnya kita akan dengan iman dan apa yang kita sudah lakukan, pengalaman-pengalaman yang lalu, seperti Raja Daud, setiap pengalaman dia inventarisir untuk di satu waktu menghadapi yang besar. Dia ingat, dulu saya menang waktu serigala datang menerkam domba, saya pukul dengan tongkat, saya robek, saya patahkan. Sekarang menghadapi Goliat sama. Kalau dulu beruang itu kalah, dulu serigala itu kalah, singa itu kalah, demikian juga Goliat ini akan dikalahkan. Jadi kemenangan-kemenangan yang lalu, saudara-saudaraku, akan mempunyai kekuatan yang bisa kita manfaatkan sekarang. Dulu kita menang, sekarang juga harus menang sampai kemenangan ini sempurna. Sebab itu marilah kita mempersiapkan diri di hari-hari ini dalam doa, saudara-saudaraku. Jangan kendor dalam doa, kita terus berdoa. Jangan kerajinanmu kendor, kata Rasul Paulus, tapi teruslah melayani Tuhan, sebab pelayanan ini tidak sia-sia. Haleluya. Mari kita akan membaca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-18. Kitab Wahyu pasal yang ke-18. Hukuman atas Babel. Babel ini merupakan wadah, merupakan bokor dari tanah liat yang akan dihancurkan, sebab isinya bukan mana. Kalau bokor itu sekalipun dari tanah liat, tetapi diisi dengan mana, dengan firman Allah, dengan kasih Allah, dengan Roh Kudus. Itu saya sudah ajarkan ayat-ayatnya. Di zaman perjanjian lama, bokor itu diisi dengan mana. Tapi dalam perjanjian baru, bokor diisi dengan firman. Bokor diisi dengan Roh El Kudus. Itulah kehidupan kita. Kehidupan kita ini diisi dengan kasih Allah. Dan kalau tiga perkara ini, firman, kasih, dan roh, itu adalah pribadi dari Allah sendiri, ada dalam kehidupan kita, maka tubuh kita yang dari tanah liat ini, tubuh kita yang dari tanah ini akan diubahkan menjadi bukan lagi dari tanah liat, tetapi dari emas. Emas itu adalah tubuh rohani. Itu disebut dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Tubuh kita yang dari daging, dari tanah liat ini diubahkan menjadi tubuh rohani. Di dalam 1 Korintus 15 dikatakan satu tubuh yang tidak dikuasai oleh maut. Itu artinya tidak bisa dipecahkan, dihancurkan. Dia menjadi buli-buli emas. Itulah kehidupan yang melakukan firman. Sementara kehidupan yang tidak melakukan firman itu bagaikan Babel. Isinya adalah roh najis, isinya adalah roh jahat, isinya adalah kebencian. Itu Babel. Dan itu akan hancur, akan binasa. Kita sudah membaca pasal 18 ini
sampai dengan ayat yang ke-20. Sampai dengan ayat yang ke-20, saudara-saudaraku, di mana dalam ayat 9 sampai dengan ayat 20, di sana kita lihat ada 3 kelompok manusia. 3 kelompok manusia yang semuanya dalam keadaan takut, menangis, menyesal, tapi penyesalan yang tidak berguna lagi sebab datangnya sangat terlambat. Yang pertama, saudara-saudaraku, adalah raja-raja di bumi. Ini raja-raja di bumi menangis karena hanya dalam 1 jam saja penghakiman Babel sudah berlaku. 1 jam saja, singkat. Ini penghakiman yang sangat singkat. Bumi ini, saudara-saudaraku, akan dihancurkan dalam waktu hanya 1 jam saja. Raja-raja ini bicara tentang kedudukan yang disalahgunakan. Sebagai raja, kedudukan yang disalahgunakan, saudara-saudaraku, tidak dalam tahbisan yang benar, sehingga menjadi raja bukan menjadi panutan, bukan memimpin, tetapi saudara-saudaraku, menekan sesama manusia. Ada roh penjajahan, saudara-saudaraku, manusia memperhamba sesama manusia. Ini saudara-saudaraku, ini feodal. Zaman dulu diistilahkan ini sistem feodal. Saudara-saudaraku, suatu kekejaman. Ini adalah jabatan-jabatan yang disalahgunakan. Di zaman Israel, saudara-saudaraku, ada jabatan-jabatan disalahgunakan oleh para mandor-mandor, pengerah-pengerah. Ini adalah petugas-petugas di tengah-tengah orang Israel yang tidak dalam tahbisan yang benar. Mereka menyengsarakan bangsa Israel. Ada pemimpin, saudara-saudaraku, di tengah-tengah mereka, itulah Musa dan Harun. Mereka ini adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Musa dan Harun ini orang yang jelas panggilannya, menjadi hamba Tuhan, jelas panggilannya. Dan mereka bekerja dalam urapan Roh Kudus sesuai dengan perintah Tuhan. Berulang kali disebutkan demikian, seperti apa yang disampaikan oleh firman Allah. Mereka melakukan seperti apa yang diperintahkan Allah. Ini raja, saudara-saudaraku. Musa dan Harun bekerja sama. Musa dalam pengaturan kenegaraan, Harun dalam ibadah. Dia imam besar, raja dan imam dalam satu kesatuan. Itu dalam Yesus Kristus. Saya lanjut aja, saudara, menyebutkan ini jabatan anak Allah. Jabatan anak Allah di dalam tubuh Kristus. Jadi mutlak, saudara-saudaraku, kita, hidup kita sekarang ini mempunyai jabatan dalam tubuh Kristus. Jangan tidak punya jabatan. Kesempatan ini dibuka luas, saudara-saudaraku. Seingat saya, semakin hari kesempatan saudara untuk melayani terbuka luas lebih daripada masa yang lalu. Belum pernah terjadi penataran seluruh anggota sidang jemaat. Belum pernah. Baru 1 kali tahun yang lalu itu. Ini kesempatan seluas-luasnya dibuka oleh Tuhan. Sebab di dalam tubuh Kristus, saya mau bicara ini perlahan-lahan. Di dalam tubuh Kristus mutlak setiap sel dalam tubuh ini harus punya jabatan tertentu. Entah dia sel saraf, entah dia sel daging, entah dia sel tulang, entah dia sel apa saja dalam tubuh ini. Dia harus punya tempat duduk yang betul. Saudara-saudaraku, ini sistem tubuh Kristus. Kalau tidak, dia akan terkeluar.
Kalau sel itu mati, kalau sel itu tidak berfungsi, dia akan keluar dari tubuh. Dia akan keluar dari tubuh. Dan saya kira kita tidak usah sekolah tinggi-tinggi baru bisa mengerti ini. Kita sudah bisa tahu, saudara-saudara, kalau sel di dalam tubuh kita ini, saudara-saudara, tidak berfungsi seperti sebetulnya, itu akan dioperasi, itu akan disingkirkan. Kalau ia daging liar, daging menumpang, daging liar, dia bisa jadi penyakit yang sangat ditakuti hari-hari ini. Sebut saja umpamanya tumor, sebut saja umpamanya lebih-lebih kalau kanker. Itu penumpangan sel-sel liar. Saya bukan dokter, tapi kalau salah saya mohon dibenarkan oleh saudara-saudara. Pemikiran saya gitu. Jadi ini sel-sel yang tidak teratur dalam tubuh. Itu bisa menimbulkan bahaya dalam sistem pertumbuhan tubuh itu sendiri. Dalam tubuh Kristus, saudara-saudaraku, untuk mengatur sel ini, Yesus telah lahir ke bumi ini. Itu jelas. Lahir ke bumi ini untuk mengatur sel dalam tubuh Kristus. Yesus telah turun ke bumi ini, lahir untuk mengatur jabatan-jabatan dalam tubuh Kristus. Tolong baca Efesus 4 itu. Efesus 4. Tolong dibaca mulai ayat 8 dan tekankan pada ayat 11 dan 12. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Iya, terus bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Perhatikan terus ayat. Ia yang telah turun. Ia yang telah turun. Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Ia datang memberikan jabatan rasul maupun nabi-nabi. Nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, pemberita Injil, maupun gembala-gembala, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Pengajar-pengajar. 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih. Jadi dalam tubuh Kristus ini jelas ada jabatan. Jelas ada jabatan-jabatan yang nanti meningkat dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua disebut menjadi imam-imam dan raja-raja. Imam-imam dan raja-raja. Ini orang-orang yang meningkatkan pelayanannya dalam tahbisan yang benar. 1 Petrus 2 ayat 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 10. Ayat 9, iya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamu bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Iya, imam-imam dan raja-raja. Bangsa yang kudus. Iya. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Iya, terima kasih. Jadi ini saudaraku, lari dari Babel ini. Lari dari Babel, dari kehidupan yang mau berkuasa atas yang lain dengan hukum rimba. Saudara-saudaraku, kita sekarang bukan saling menguasai, tetapi di dalam tubuh Kristus dengan jabatan yang Tuhan berikan. Yesus turun ke bumi ini mengangkat kita, memberikan kita jabatan-jabatan supaya di dalam anggota tubuh Kristus ini ada saling melayani. Itu yang benar. Kalau tidak, akan menjadi seperti raja-raja di bumi yang nanti menyesal melihat
Wah, Babel ini dihukum hanya dalam 1 jam sudah binasa. Penghakiman itu sudah jadi penghakiman itu. Sebab itu saudara-saudaraku, jabatan apa yang saudara terima, entah apa saja, jangan menjadi anggota tubuh Kristus yang pasif. Di hari-hari ini kegerakan terjadi dan akan terjadi lebih besar, kegerakan Roh Kudus. Ini tolong diperhatikan, kegerakan Roh Kudus ini untuk menguji setiap sel yang ada sekarang ini hidup atau enggak. Dalam terjadinya suatu kegerakan ini, saudara-saudaraku, untuk menguji setiap anggota tubuh Kristus itu hidup atau tidak. Kalau dia tidak hidup, dia pasti pasif, dan itu akan ketinggalan. Saudara-saudaraku, saya mengatakan ini dengan hati yang sangat berat. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Sedikitnya ikut dalam kebaktian, sedikitnya itu menunjukkan bahwa kita ini masih hidup. Ikut dalam kebaktian, kebangunan rohani, kegerakan itu. Sebab ini suatu ujian bagi Tuhan. Sebelum ia datang kembali, apakah tubuhnya ini masih hidup? Yang jelas tidur sudah jelas. Menjelang Tuhan datang, gereja Tuhan itu ngantuk dan tertidur. Sekarang tertidur ini sudah jelas. Ini dibangunkan. Kegerakan, kebaktian, kegerakan rohani ini, KKR, saudara-saudaraku, itu cara Tuhan membangunkan sidang jemaat. Bangun, mempelai datang. Itu Matius 25 ayat yang ke-6, kalau saya tidak salah ingat ayatnya. Lihat, mempelai datang. Itu suara tengah malam. Gereja-gereja pada tidur. Kalau sudah dibangunkan masih tidak bangun, itu artinya mati. Itu artinya sudah mati. Itu sebabnya saudara-saudaraku, saya juga mohon berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kekuatan kepada saya sebagai hamba Tuhan yang diberi oleh Tuhan tanggung jawab untuk semua ini. Saya mohon bantuan doa dari sidang jemaat saudara-saudaraku untuk dalam tugas-tugas ini, tugas-tugas penggembalaan. Saudara-saudaraku, untuk bisa saya perhatikan, tidak meringankan tugas penggembalaan. Untuk apa? Untuk membangunkan jemaat ini, membangunkan tubuh Kristus. Kalau masih tidur, ayo dibangunkan supaya sudah siap waktu Yesus datang. Minyak itu ada, minyak persiapan itu ada. Tapi kalau sudah dibangunkan masih tetap tidak bangun, nah ini yang Tuhan katakan, mungkin sel itu sudah mati. Itu nanti akan terkeluar dari tubuh Kristus dan sangat disayangkan. Itu sebabnya saudaraku, saya melihat bagaimana Tuhan membuka kesempatan bagi kita dengan apa yang bisa kita lakukan. Saya tadi sudah sampaikan, sedikitnya mengikuti kebaktian itu sudah ada tanda-tanda kita, sekalipun belum aktif sepenuhnya, tapi kita tidak tidur lagi, apalagi mati. Sudah ada tanda-tanda kehidupan. Hanya Tuhan akan menyempurnakan. Jadi ini bicara tentang raja-raja ini, bicara tentang jabatan. Jabatan apa saja, bukan cuma pendeta itu jabatan, bukan cuma gembala, banyak. Disebutkan 5, saudara-saudaraku. Itu merupakan uluran tangan Tuhan di tengah-tengah umatnya untuk mengerjakan tubuh Kristus yang begitu banyak jabatan. Saudara-saudaraku, seperti tadi saya katakan, menggunakan kesempatan, menggunakan harta benda kita, menggunakan waktu kita, menggunakan tenaga kita untuk diarahkan kepada persiapan membangun tubuh Kristus. Dalam Efesus 4 itu arahnya kepada Kristus sebagai kepala. Jika arah kehidupan kita tidak kepada Kristus sebagai kepala, nah ini akan menjadi raja-raja di bumi. Disebut menjadi raja-raja di bumi, saudara-saudaraku. Haleluya. Penjelasan ini saya sampaikan atas dasar-dasar ayat-ayat firman Tuhan.
supaya kita menjadi jelas. Kemudian ayat 11 sampai dengan ayat 16. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, pedagang-pedagang di bumi. Pedagang-pedagang di bumi. Mari baca ayat yang ke-11. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Ya, jadi perdagangannya macet. Akhirnya macet, saudara-saudaraku. Kekayaan tidak ada arti lagi. Kekayaan tidak ada gunanya. Sekarang sekalipun nilai tukar uang sana dengan uang sini sudah kacau balau, saudara-saudaraku, untuk kita, saudara-saudara, tetapi masih berlaku. Itu cara dunia. Dalam ayat yang ketiga bagian terakhir disebut telah menjadi kaya. Jadi pedagang ini yang ditekankan di sini bukan kekuasaan yang terutama, sekalipun memang punya kekuasaan, sebab nanti di ayat lain disebutkan nanti di bumi ini pedagang-pedagang menjadi penguasa-penguasa bumi ini. Saudara-saudaraku, penguasa-penguasa bumi menjadi pedagang-pedagang. Itu jadi kacaunya nanti ini, saudara-saudaraku. Kalau pemerintah sudah jadi pedagang-pedagang, kalau pedagang-pedagang menjadi pemerintah. Dalam perjanjian lama saya membaca ayat-ayatnya itu sesungguh mengerikan, saudaraku. Dan di sini dikatakan pedagang-pedagang di bumi menangis. Dalam ayat yang ke-16, ayat 16, mereka berkata, iya, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus. Ya, berpakaian lenan halus tapi tidak punya sinar. Dalam Fatsal 19, ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Iya, ini mempelai perempuan. Dia pakai pakaian lenan halus. Ya. Babel memakai pakaian lenan halus. Terus kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Iya, terima kasih. Lenan halus berkilau-kilauan. Sementara pakaian Babel ini disebut hanya lenan halus, tidak ada sinar. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang benar dari orang-orang kudus. Jadi perbuatan yang bersinar, bercahaya itu, saudara-saudaraku, itu bersumber dari dalam hati yang putih bersih, yang bersinar, bercahaya. Dalam Fatsal 21 sinar ini kita bisa lihat. Wahyu 21, sinar dari Yerusalem itu kita bisa melihat dari dalam hati. Jadi perbuatan-perbuatan dari hati yang jujur, dari hati yang tulus, setulus-tulusnya. Ini pakaian lenan. Sementara di bumi ini ada perbuatan-perbuatan baik, saudara-saudaraku, ada perbuatan-perbuatan baik, tetapi banyak kali tidak jujur, tidak sejujur-jujurnya, tidak setulus-tulusnya. Perbuatan itu baik, perbuatan sosial umumnya baik, tetapi banyak kali tidak jujur. Tidak jujur sebab ada unsur paksaan. Hati yang mati, tidak bergerak. Hati yang melakukan itu, saudara-saudaraku, atau perbuatan-perbuatan itu tidak digerakkan oleh hati yang aktif, tapi hati yang mati, hanya dipaksa, digoyang-goyang lalu melakukan. Saudara-saudaraku, itu perbuatan itu tetap baik tapi tidak bersinar. Lenan itu kelihatan halus tetapi tidak punya sinar, sebab di dalam hati ada hati yang mendongkol. Di dalam ada hati yang busuk. Di dalam ada hati yang tidak enak, saudara-saudaraku, yang berbantah-bantah, bersungut-sungut. Itu dalam Filipi Fatsal 2. Tidak punya sinar.
tidak punya sinar. Jadi salah satu contoh perbuatan sosial, saudara-saudaraku, kalau hati tidak hidup, kalau di dalam hati tidak hidup, bisa kita mempersembahkan sesuatu tapi tidak ada sinarnya, itu suatu kepalsuan. Jadi jelas apa yang dipakai oleh Babel ini, pakaian yang disebut lenan halus ini, suatu kepalsuan. Dan kain ungu dan kain kermisi dan yang dihiasi dengan emas, daya, permata dan mutiara. Kemudian kalimat terakhir menyebutkan, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Ini bicara tentang kekayaan. Jadi pedagang-pedagang ini bicara tentang kekayaan. Tubuh Kristus, tubuh yang diperkaya oleh Tuhan dengan karunia Roh El Kudus. Itu kekayaan dalam tubuh Kristus. Siapa yang diperkaya oleh Tuhan? Saya ulangi, siapa yang diperkaya oleh Tuhan? Adalah suatu kehidupan yang aktif, yang bekerja. Jadi punya jabatan, kemudian mau melakukan tugas dalam jabatannya, itu dikaruniai oleh Tuhan dengan kemampuan untuk melakukannya. Sekalipun tadinya nggak mampu, sekalipun tadinya tidak mampu. Waktu kami dididik menjadi hamba Tuhan di tempat ini, saudara-saudaraku, masih belum gedung ini, masih dulu bukan di sini lagi, masih di Jalan Johor. Kalau kita disuruh untuk kerjakan sesuatu, tidak boleh mengatakan nggak bisa. Kalau selalu bilang nggak bisa, lama-lama orang ini pasti terkeluar. Kerja dulu. Jadi pekerjaan yang memang kita belum pernah kerjakan, kita disuruh kerjakan, harus kerjakan. Murid-murid sekolah waktu itu disuruh membangun gereja Johor itu. Gereja Johor itu, lihat aja gereja Johor itu akhirnya kan bengkok-bengkok, ndak karu-karuan itu. Sebab dikerjakan oleh murid-murid yang bukan ahli, bukan tukang, harus kerjakan, pasang ini, pasang itu. Akhirnya harus bisa, sampai bisa pasang. Banyak yang melakukan jadi bisa. Saudara-saudaraku, itu latihan secara jasmani, tapi secara rohani juga begitu. Kalau kita mau menerima tugas, dan sebetulnya sangat mengerikan kalau kita tolak penempatan Tuhan atas tubuhnya. Kalau kita menolak dengan alasan apa saja, bisa alasan banyak dan masuk akal. Alasan-alasan bisa saja dan bisa masuk akal untuk kebaikan kita, tetapi secara rohani kita bisa dirugikan sebab kita kehilangan kesempatan untuk menerima kekayaan surga. Setiap jabatan oleh Tuhan diberi karunia, itu kekayaan. Seorang gembala diberikan oleh Tuhan karunia untuk bisa membedakan roh, supaya dalam sidang jemaat itu jangan sebarang roh masuk, sebarang pengajaran masuk, bahkan sampai Kristus palsu masuk, gembala masih nggak tahu. Nah, kepada gembala diberi oleh Tuhan ini untuk bisa membedakan, untuk bisa menimbang situasi, menimbang keadaan, bisa menimbang kemudian memutuskan. Itu karunia seorang gembala. Karunia seorang guru, kekayaan seorang guru adalah pengetahuan. Tuhan berikan pengetahuan, ma'rifat, ya, pengetahuan untuk bisa menjelaskan firman. Itu seorang guru. Sehingga kalau seorang guru dan seorang gembala, saudaraku, dalam satu jabatan dan ditempatkan oleh Tuhan dalam sidang jemaat, menjadi pemimpin dalam sidang jemaat. Sidang jemaat ini benar-benar terpelihara. Sebab dia seorang guru, dia seorang gembala.
Dia bisa memberi makan domba-domba dengan makanan, dengan firman Allah yang dijelaskan, dibukakan secara jelas. Jadi semua anggota, semua jabatan dalam tubuh Kristus itu dikasih oleh Tuhan kemampuan. Saudara yang menyanyi itu, biar tadinya tidak benar nyanyinya itu, kalau saudara sungguh-sungguh melayani, bukannya mustahil Tuhan kasih kekayaan untuk bisa menyanyi benar, bahkan merdu. Saudara-saudaraku, pemain musik, guru sekolah minggu, semua dalam tugas, dalam jabatan-jabatan kita ini, Tuhan kasih kemampuan. Itu kekayaan. Betapa menderitanya seorang gembala kalau dia tidak ada karunia untuk membedakan roh, untuk menimbang. Bukan cuma gembala itu sengsara, jemaat juga sengsara kalau gembala tidak punya roh menimbang, roh membedakan roh yang ada di dalam sidang jemaat. Saudara-saudaraku, dia tidak bisa mempersekutukan. Dan itu suatu penderitaan. Sebab itu mari kita berdoa, saudara-saudaraku, supaya kita memiliki suatu kekayaan yang tidak akan binasa. Tapi setiap kali kita masuk dalam kegiatan, karunia itu diturunkan oleh Tuhan. Suatu kalimat yang saya tidak dengar langsung dari Opa Van Hessel, tetapi dari hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Mereka mengatakan, Bapak Van Hessel pernah mengatakan dalam kebaktian, apalagi kebaktian besar, kebaktian persekutuan, di saat itu karunia-karunia sedang dihamburkan oleh Tuhan. Istilah pertaniannya disemaikan, di persemaian, ya, dihamburkan untuk tumbuh dan berkembang sampai berbuah-buah. Jadi setiap kali kegiatan-kegiatan ini, semakin banyak kita melibatkan diri dalam kegiatan kebaktian persekutuan, karunia kita kalau kita pakai dalam kesempatan itu semakin bertambah. Karunia-karunia itu semakin bertambah. Kalau tidak, saudara-saudara, kita akan berada semacam disebut pedagang di bumi, punya kekayaan tapi kekayaan bumi, kekayaan dunia yang hanya 1 jam. Disebutkan kekayaan sebanyak itu binasa hanya dalam waktu 1 jam. Hanya dalam waktu 1 jam saja kekayaan semacam itu sudah binasa. Sebab itu mari saudara-saudara kita menggunakan kesempatan dalam tubuh Kristus sekarang, sementara Tuhan membentuk tubuh Kristus itu. Jangan tinggalkan jabatan yang Tuhan berikan. Saudara-saudaraku, jangan tinggalkan jabatan itu. Kalau Tuhan mau pindahkan kita di tempat yang lain, Tuhan yang pindahkan, jangan kita. Tuhan, ada saatnya memang Tuhan akan sesuaikan, saudara-saudaraku, tetapi bukan kita yang pilih Tuhan. Ada waktunya harus pindah pada tugas yang lain yang lebih membutuhkan dan sebagainya, dan itu Tuhan yang akan aturkan. Dan saya lihat saudara-saudaraku, kalau terjadi mutasi, istilahkan aja begitu, terjadi mutasi semacam itu, setiap kali mutasi dari Tuhan itu membuahkan peningkatan rohani, peningkatan dalam pelayanan. Setiap kali itu yang saya alami. Setiap kali, saudara-saudaraku. Guru saya dulu istilahkan, setiap dia tempatkan saya, dia utus saya kemana, kamu di sana latihan ya. Setiap kali dia katakan latihan. Cuma waktu saya di sini, dia tidak sempat lagi ngomong latihan sebab dia sudah tidak ada. Tapi saya merasa di sini saya juga sedang dilatih oleh Tuhan, sedang dalam latihan. Saya tidak tahu nanti sampai mana tugas Tuhan izinkan saya kerjakan, tapi di hati saya sudah menerima setiap jabatan dan tugas ini dari Tuhan. Sebab saya percaya kekayaan surga itulah karunia-karunia, semakin dipakai bukan semakin habis, semakin dipakai semakin bertambah. Itu karunia. Kalau tidak dipakai seperti
Saudara-saudaraku, seorang yang menerima satu talenta, dia tidak kerjakan. Talenta itu diambil daripadanya, dan dia kemudian dikatakan orang jahat dan malas. Sementara yang punya talenta, yang dikerjakan, dia ditambah berlipat ganda. Sebab itu perhatikan. Jadi di sini kita melihat bahwa bumi ini, Babel ini juga punya jabatan, tapi disebut raja-raja di bumi, jabatan yang menindas yang lain. Sementara kita dalam tubuh Kristus ada jabatan melayani satu dengan yang lain. Itu hidup. Kalau kita hidup dalam pelayanan, hidup kita itu sesungguhnya kita melayani Tuhan dalam penyerahan sepenuh. Contoh teladan itulah Kristus. Setiap kali saya melihat perjamuan suci, saya melihat satu pelayanan sempurna dari Yesus Kristus sampai menyerahkan tubuhnya, nyawanya untuk melayani umat manusia. Ini contoh teladan raja di atas segala raja, imam besar. Saudara-saudaraku, jadi ini kita punya kekayaan rohani. Kemudian dalam ayat 17 sampai ayat 20, ayat 17 ayat sampai dengan ayat 20, kelompok ketiga, nakoda dan pelaut, anak buah kapal, dan semua orang yang mata pencahariannya di laut, berdiri dari jauh. Ayat yang ke-19. Ayat 19. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Dalam 1 jam saja, ini tekanannya di situ. Ia sudah binasa. Ia sudah binasa. Ini pribadi. Ia di sini pribadi dan kepribadian, ya, dari Babel. Dalam ayat 17, nakoda dan pelayar itu, saudara-saudaraku, ini sebenarnya sedang menampilkan pribadi dan kepribadian dari Babel binasa. Saudara-saudaraku, kita lihat bagaimana kita harusnya hidup. Jadi dari 3 kelompok ini jelas ditampilkan secara tidak langsung tentang bagaimana kita harus hidup dalam tubuh Kristus, yaitu punya pribadi dan kepribadian yang kita ambil dari Yesus Kristus. Itu harus mempunyai kepribadian kita, saudara-saudaraku. Dia di sini dikatakan bagaikan seorang nakoda, seorang pelayar, seorang nakoda, seorang pelayar, seorang pelaut, saudara-saudaraku. Dia yang membawa berkat. Di dalam kitab Amsal, Amsal Soleman, kitab Amsal Soleman pasal 30. Amsal Soleman pasal yang ke-30. Amsal Soleman pasal yang ke-30. Amsal Soleman pasal yang ke-30. Kita membaca ayat 18 dan 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Ya, ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Iya, terus? Jalan Raja Wali di udara. Ya, jalan Raja Wali di udara.
Jalan ular di atas cadas. Jalan ular di atas cadas. Jalan kapal di tengah-tengah laut. Iya. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Iya. Jadi kita lihat di sini, saudaraku, ada 3 perkara yang mengherankan. 3 perkara yang mengherankan. Nomor 1, Raja Wali burung di udara. Burung di udara. Yang kedua, ular jalan di atas batu-batu. Yang ketiga, kapal jalan di laut. Ini mengherankan, kata Amsal ini, saudara saya. Sebenarnya kalau dipikir ini tidak heran. Kalau burung terbang di udara, apanya yang heran? Kalau ular jalan di batu cadas, di gunung-gunung batu, nggak heran. Kalau ada ular jalan di jalan tol, itu heran. Itu yang heran. Tapi banyak anak-anak Tuhan mau jalan di jalan tol, saudara-saudaraku. Tidak mau jalan salib, mau jalan yang tol. Ya berapa lama umurnya kalau ular itu mau jalan di jalan tol? Hamba Tuhan kalau mau cari enak-enak, saya mau tanya, berapa lama umur pelayananmu? Tidak mau jalan di jalan cadas, jalan yang ada salib. Selamatnya ular itu, saudara-saudaraku, karena dia mau jalan di jalan yang orang gak mau pergi, cadas. Tapi kalau ular mau milih jalan tol, nah itu ular itu mati. Banyak kita hamba-hamba Tuhan mau jalan di tol, jalan tol. Ya bukan tol sana ya boleh aja, tapi ini artinya jalan yang enak buat daging, tanpa hambatan, langsung masuk neraka. Itu jalan tol. Jangan jalan itu, saudara-saudaraku. Jangan jalan itu yang heran. Itu yang heran sebetulnya. Nah, di sini Amsal ini mengatakan demikian. Demikian juga kapal berjalan di tengah laut. Dalam kitab Wahyu dikatakan, itu kapal membawa kekayaan. Itu kapal itu membawa kekayaan. Kita lihat ada 3 Injil. Ada 3 Injil. 3 Injil. Injil Matius, Yesus sebagai raja. Injil Matius, Yesus sebagai raja. Saudara-saudaraku. Yang kedua Injil Markus, Yesus sebagai hamba. Dia mengangkut segala kekayaan surga untuk dibagi-bagikan kepada umat manusia ini. Di tengah lautan manusia dia berlayar. Dia mencari di mana ada hati yang terbuka untuk dia. Kalau kita punya hati terbuka untuk dia, dia adalah kapal, tapi dengan Injilnya, tapi dia juga nakoda. Dia akan cepat untuk bawa kapalnya itu berlabuh atau sandar di setiap hati yang terbuka, dan di situ dia mencurahkan segala kekayaan surga, sehingga anak Tuhan tidak perlu jadi kekurangan segala macam, sebab dia selalu buka hatinya. Dalam Wahyu katakan, nakoda dunia ini mengakui bahwa dunia ini diperkaya dengan kapal-kapal yang ada di laut itu. Apalagi ini, saudara-saudaraku, bukan di laut biasa, tetapi kapal yang berlayar di tengah-tengah umat manusia yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan akan datang dan dia membongkar muatan dari surga untuk setiap kebutuhan itu. Kalau hati kita sekarang membutuhkan penghiburan, firman Allah datang, dia menghibur kita. Kalau kita membutuhkan kekuatan, firman Allah datang memberikan kekuatan bagi kita. Kalau kita membutuhkan jawaban dari apa saja, firman Allah datang, dia bagikan kapal, nakodanya Yesus Kristus, Roh El Kudus, dia belokkan ke setiap hati yang terbuka.
sayang sekali saudaraku, kalau kapal ini sedang berjalan di tengah-tengah sidang jemaat, masih ada orang mengatakan aku tidak dapat berkat. Rahasianya di mana? Kapal itu datang, tapi sah bandar tidak mau buka gudang, tidak mau izinkan kapal itu membongkar muatan. Ya tetap miskin saudara-saudaraku. Kapal itu akan pergi lagi, dia bawa lagi ke pelabuhan yang terbuka untuk menerima muatan-muatan itu. Saya percaya saudaraku, kalau dalam pemberitaan firman Allah, saudara-saudaraku, kita buka mata untuk Tuhan, buka hati untuk Tuhan. Jangan kita biarkan kesempatan firman Allah sedang mau datang kepada kita, lalu kita katakan, firman Tuhan ini untuk si A. Ya kapal itu ke si A itu. Kenapa kita tidak naikkan bendera? Ayo, di sini kami membutuhkan sandang pangan, di sini kami membutuhkan obat-obatan, di sini kami membutuhkan bahan bangunan, di sini kami membutuhkan apa saja. Firman Allah mengatakan lebih dari obat-obatan, lebih dari sandang pangan, lebih dari segala sesuatu. Firman Allah mampu memberikan kepada kita. Masalahnya sekarang, apa kita buka hati atau tidak? Yesus datang dalam satu kepribadian ini. Dia juga sudah datang bagaikan, dalam Injil Lukas, bagaikan ular, menjadi manusia. Saudara-saudara, menjadi manusia. Dia katakan, aku utus kamu seperti kepada serigala-serigala. Jadilah kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti burung merpati. Yesus sudah datang sebagai manusia. Dia dipaku di atas bukit berbatu, itulah di Gunung Golgota. Dia mau jalan di situ. Itu jalan salib, itu jalan seekor ular. Kita manusia ini perlu berjalan di atas bukit batu itu, di atas batu cadas itu. Untuk apa? Untuk merobek daging ini. Sebab daging ini yang menipu kita. Daging ini yang selama ini menipu kita, membuat kita sengsara. Karena apa? Karena suara daging ini. Tapi kalau daging ini dirobek, Roh Kudus berleluasa untuk melayani kita, untuk memberikan kita kebutuhan kita apa saja. Ini yang dalam ayat 19 itu katakan, tiga perkara ini. Tiga perkara ini. Ada tiga hal yang mengherankan aku. Ada tiga perkara yang mengherankan aku. Firman dalam Injil Matius, firman dalam Injil Markus, firman dalam Injil Lukas. Itu pribadi Yesus. Dan salah satu di sini adalah Yesus sebagai seorang nakoda, sebagai seorang yang membawa kapal yang bermuatan kekayaan surga untuk memperkaya tubuhnya, saudara-saudaraku. Tapi dunia yang sudah membuka kesempatan, tapi apa yang mereka terima hanya kekayaan dunia. Tapi ada empat perkara. Perkara yang keempat katakan, empat hal yang tidak ku mengerti. Sampai dengan perkara yang keempat ini bukan hanya mengherankan, tapi banyak orang gak mengerti. Apa itu? Perjalanan seorang laki-laki dengan seorang anak gadis. Ini bicara Yesus sebagai mempelai pria dan mempelai wanita. Berita mempelai ini puncak dari pemberitaan firman. Puncak dari pemberitaan firman. Sampai nanti disebut Injil sepenuh. Injil ini harus meningkat sampai pandangan kita kepada Kristus yang akan datang. Bagaikan seorang laki-laki akan menjemput gerejanya, bagaikan anak gadis yang sudah disiapkan. Ini yang orang-orang gak mengerti, saudara-saudaraku. Gereja kita Pantekosta banyak kali menamakan diri dalam Injil sepenuh. Injil sepenuh. Tapi kalau disodorkan tentang kabar mempelai Kristus dan gereja Tuhan, justru dari kalangan Pantekosta ini banyak yang tidak terima.
Dalam pemberitaan Injil sepenuh ini bukan cuma berkat jasmani. Kalau hanya sampai berkat jasmani, itu Wahyu 18. Saudara-saudaraku. Tapi kita harus meningkat sampai kepada Kristus sebagai mempelai ini. Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 4. Sampai pengenalan kita yang benar akan anak Allah. Jadi anak Allah ini bukan cuma raja, bukan cuma sebagai penebus bagaikan seekor ular yang disalibkan, bukan hanya pembawa berkat menjadikan orang kaya, tetapi sampai dia adalah mempelai laki-laki. Nah, pengenalan kita sampai sejauh itu yang Rasul Paulus katakan, kita bisa tumbuh ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau enggak, saudara-saudaraku, nanti kembali enggak kepada perkara dunia, kekayaan dunia, kedudukan dunia, pribadi kepribadian kita selalu kembali kepada hanya berkat cara tubuh ini, seperti nakoda kapal itu, saudara-saudara. Dan itu nanti akan binasa. 3 perkara ini akan binasa. Kedudukan itu akan binasa. Kedudukan dari Babel ini akan binasa. Dia mengatakan dia juga raja. Bahkan dia katakan aku bukan janda. Sampai dengan istrinya pun dia merasa dia ratu. Saudara-saudaraku, aku bukan janda dan sebagainya. Kemudian kekayaan dunia akan habis. Dan yang terakhir, pribadi. Kehidupan secara pribadi itu juga akan habis. Itu dalam ayat 17 sampai dengan ayat 20. Mari kita kembali kepada kitab Wahyu. Kita akan melihat di situ. Jadi dalam ayat yang ke-19 dikatakan, sebab dalam 1 jam saja ini pribadi. Ia, di sini letakkan, ia sudah binasa. Ya. Dalam ayat yang ke-10, jabatan dihakimi, harus dipertanggungjawabkan. Sebagai raja harus mempertanggungjawabkan jabatannya. Dia dihakimi dan ternyata binasa. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan jabatannya. Kemudian ayat yang ke-16, kekayaan hanya dalam 1 jam saja. Saudara-saudaraku, kemudian yang terakhir, akhirnya tubuhnya juga dibinasakan. Nah, mari perhatikan bagaimana sekarang kita menggunakan kehidupan ini. Kita sudah menerima dia sudah melahirkan kita menjadi anak Allah. Haleluya. Dia memanggil kita, dia memberikan kita jabatan-jabatan yang disingkatkan, disimpulkan jabatan-jabatan ini menjadi raja-raja dan imam-imam. Itu berarti kalau dikatakan raja-raja dan imam-imam, itu jelas kita berada dalam tubuh Kristus. Semoga sudah mengerti. Banyak yang tanya, loh kalau dalam kerajaan Allah itu ada raja-raja, siapa hambanya? Siapa rakyatnya? Ini pertanyaan konyol namanya ini, pertanyaan konyol. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang tanya ini. Siapa hambanya? Siapa rakyatnya? Sampai ada yang mengatakan, aku biar jadi tukang sapu di surga. Mana ada tukang sapu di surga? Kalau tukang nyapu ya di dunia ini, di gereja sekarang nyapu. Jangan tunggu di surga mana ada rumput. Maha suci, surga itu maha suci. Tidak ada yang perlu dibersihkan oleh manusia. Jadi melayani semua raja. Sebab di sana pemerintahan kerajaan satu tubuh. Artinya semua anggota itu raja, tubuhnya raja. Saya kasih contoh. Saya raja. Rambut ini rambutnya siapa? Rambutnya siapa?
Raja. Biar rambut dia raja. Rambutnya siapa? Rambutnya raja. Tangan ini tangannya siapa? Tangannya siapa? Tangannya raja. Kaki itu kakinya siapa? Kakinya raja. Jadi semua dalam tubuh itu adalah raja. Biar dia kaki yang jalan di lumpur, dia raja. Biar kepala ini taruh di bantal, ya dia raja. Biar kaki tidak taruh di bantal, dia ya raja. Kalau kaki ditaruh di bantal kayak apa? Jadi raja, semua raja. Kuku-kukunya raja, mata-matanya raja, bulu matanya raja. Jangan coba-coba cabut bulu matanya raja. Sebab dia raja. Bulu mata tapi raja. Dia raja. Itulah sistem kerajaan surga. Semuanya raja. Jangan tanya siapa hambanya di sana, nggak ada hamba. Semua saling melayani. Itu dalam surat Roma pasal 12 ya. Ya, pasal 12. Semua saling melayani. Jadi tidak ada hamba di sana. Semua raja saling melayani. Itu sebabnya disebutkan raja dan imam. Raja-raja itu saling melayani satu dengan yang lain. Sekalipun dia raja, dia imam, dia pelayan. Haleluya. Dan ini orang tidak bisa mengerti. Itulah kepribadian. Nanti saudara-saudaraku, kalau kita tidak membawa kepribadian kita kepada Tuhan, menjadi milik dia, akan menjadi milik dari Babel, dari bumi ini, dan itu akan binasa. Mari kita akan maju dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ke-18. Ayat 21 sampai dengan 24. Ayat 21 sampai 24 ini, pribadi dan kepribadian dari Babel ini diungkapkan. Itu yang disebut dalam ayat 19, hanya 1 jam saja sudah binasa. Jadi dalam ayat 21 sampai 24 ini penghukuman atas pribadi dan kepribadian dari kota Babel ini akan dihancur lulukan. Saudara-saudaraku. Jadi biar kita lihat bagaimana hidup kita ini. Mari kita ikuti firman, saudara-saudaraku. Supaya kita hidup sebenarnya hidup ini. Kita masih tinggal di bumi ini, masih di bumi ini. Tapi rahasia surga, suasana surga itu sudah Tuhan mau nyatakan dalam kita sekalian. Mari kita membaca secara penuh dulu ayat 21 sampai dengan 24. Ikuti. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Ya, terima kasih. Saudara-saudaraku, kita sudah membaca ini tentang penghakiman secara menyeluruh atas pribadi dan kepribadian dari Babel. Saya mempunyai catatan-catatan di sini, saudaraku, dan dalam catatan ini saya ambil dari Alkitab. Dari dalam Alkitab, dalam catatan ini saya mendapat kesimpulan bahwa Babel ini merupakan tempat akumulasi dari segala tabiat daging, tabiat
dosa dan juga akumulasi hukuman Allah yang akan jatuh di bumi ini. Hanya disebutkan di sini Babel, tetapi semua ini sudah merupakan suatu himpunan, suatu kumpulan dari tabiat-tabiat daging yang ada di bumi ini. Dan segala dosa-dosa yang ada di bumi ini dengan variasi hukuman-hukuman yang akan jatuh. Ini ada di kota Babel ini. Itu yang ditulis dalam ayat 21 sampai dengan ayat 24. Kita periksa lebih dahulu ayat 21. Seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Ini pembuka, saudara-saudaraku, hukuman-hukuman ini nanti di sini pembuka. Kota Babel ini dalam dalam Injil Lukas 17, Injil Lukas pasal 17 menggambarkan seorang yang menjadi batu sandungan. Seorang yang menjadi batu sandungan untuk kehidupan suci. Ini Babel. Ini dunia ini, saudara-saudaraku. Lebih baik kita baca ayat itu. Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal 17. Di sini kita menemukan pertama kali tentang batu kisaran ini. Ayat 1 dan ayat 2. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, celaka orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Ya, terima kasih. Ini batu kilangan. Jadi saya hanya menunjukkan dulu ini bagaimana saudara-saudaraku Tuhan marah terhadap kehidupan yang menjadi sandungan dan tersandung. Untuk kita berjaga ini, kalau menjadi sandungan dan tersandung, sebetulnya Tuhan bicara tentang kesucian, keadaan maha sucinya Tuhan. Keadaan maha sucinya Tuhan tidak gampang tersandung dan juga tidak menjadi sandungan. Jadi dengan menyebutkan sandungan ini, Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan tidak menyenangi kehidupan yang semacam ini, semacam Babel, yang membuat orang banyak yang akan jatuh, sementara dia sendiri sedang jatuh, saudara-saudaraku. Dan dia disamakan bagaikan kota Babel, bagaikan batu kilangan. Dalam Wahyu pasal 18 disebut dia batu kilangan, sebesar batu kilangan, lalu dilemparkan ke dalam laut. Di sini kegenapan dari ajaran Tuhan dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 itu bicara tentang dagingnya, tentang tabiat daging yang harus dirobek. Daging yang tidak suka mengalami perobekan akan menjadi gampang tersandung dan jatuh, dan juga menjadi sandungan. Dia sendiri sudah menjadi batu sandungan yang nanti disebut juga bagaikan batu kilangan yang akan dibuang ke dalam laut. Tapi orang yang tersandung juga celaka, jatuh. Jadi bukan berarti orang tersandung itu benar, lebih benar. Tidak, sama-sama enggak benar. Sama-sama tidak benar. Mau tersandung, tidak menggunakan, tidak mengikut contoh Tuhan, tidak mengikut teladan Tuhan, tidak mengikut Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-8, Yohanes 8, ini orang yang tersandung. Yohanes 8, Yohanes 8, Yohanes 8
ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Iya. Akulah terang dunia. Iya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Iya, dia tidak akan pernah tersandung. Dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dia mempunyai terang hidup. Jadi orang yang gampang tersandung ini tidak mengikuti jalannya Tuhan yang adalah terang. Jalannya tidak diterangi, hatinya tidak diterangi. Memang sandungan itu salah, batu itu salah, tapi batu itu sudah punya hukuman. Kenapa kita mau jatuh dengan orang yang memang sudah harus dihukumkan itu? Harusnya kita mengikuti jalannya Tuhan yang menerangi mata kita, sehingga kita tidak akan gampang tersandung, tidak akan gampang tersandung. Ya, mari kita melihat di sini tentang Babel. Dalam sejarahnya Babel kita nanti bisa melihat suatu kesimpulan. Nomor 1, Kejadian pasal 11 ayat 4. Kejadian pasal 11 ayat 4. Ini membuat orang bisa gampang tersandung dan menjadi sandungan. Kejadian 11 ayat 4, baca kembali. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya, puncaknya sampai ke langit tidak dituliskan, tetapi sekalipun tidak dituliskan, ada pengertian tersirat dalam ayat ini bahwa manusia mau kembali ke langit dengan jalan itu sendiri, dengan jalan mereka sendiri, jalan yang mereka buat sendiri. Ulangi. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya, puncaknya sampai ke langit. Terima. Dan marilah kita cari nama, ya, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya, mau cari nama yang memberi keselamatan, padahal tidak ada nama lain yang memberi keselamatan kecuali dalam Yesus Kristus. Di sini saudara-saudaraku, orang zaman itu mau selamat menurut cara sendiri, mau selamat menurut cara sendiri tanpa penyerahan hidup. Ini bisa gampang jadi sandungan. Orang yang hidup menurut mau-maunya sendiri, saya singkatkan begitu saja. Orang yang mau hidup menurut maunya sendiri, enak edewe. Ya, ini dialek orang Toraja. Saya ini orang Toraja, orang Sulawesi Tengah. Tidak sama dengan orang Jawa, tapi istilahnya gitu. Mau selamat sendiri, mau selamat sendiri, jalan sendiri. Dia tidak selamat, malah jadi batu sandungan. Itulah Babel. Tadi saya katakan Babel ini satu akumulasi dari tabiat, satu kepribadian yang salah. Jadi mau selamat, cari selamat sendiri. Saudara-saudaraku, ini banyak kita ini mau cari selamat sendiri. Sudah selamat lalu diam-diam menjadi selamat sendiri, nanti jadi batu sandungan. Saudara dengan percaya kepada Tuhan sudah selamat sebetulnya, tetapi kalau saudara setelah selamat mau menjadi selamat sendiri, malah bisa jadi sandungan. Ini harus dijaga. Sementara ada kesempatan untuk masuk dalam kegiatan untuk membawa berita keselamatan, berita pendamaian kepada semua orang, kita diam aja, nanti malah jadi batu sandungan. Orang berdosa akan tersandung dengan kita sendiri. Dia nanti akan masuk neraka. Waktu dia lihat ini orang selamat, tetapi kan kami satu rumah, dia tidak pernah bicara tentang keselamatan. Kami tinggal satu rumah, satu kos-kosan di jalan Anu, tidak tahu jalan apa. Lebar tidak usah sebut jalannya, nanti ada yang tersinggung.
Tetapi dia tidak pernah cerita tentang keselamatan. You jadi batu sandungan. Waktu nanti ditanya, kenapa kamu tidak ceritakan? Pasti you akan bicara tentang keselamatanmu sendiri. Pasti akan membenarkan diri sendiri. Dan kebenaran diri sendiri itu batu sandungan, saudara-saudara. Bicara soal mereka dengar tidak dengar ya. Di dalam sidang jemaat ini saya banyak berteriak-teriak, jangan nanti saya ditunjuk. Pendetaku nggak pernah ngomong soal itu. Sekarang saya ngomong. Kenapa tidak menyelamatkan? Kita ini diselamatkan untuk dipercayakan membawa berita pendamaian. Jangan-jangan kita sudah menjadi raja, tapi akhirnya karena tidak membawa berita pendamaian, kita nanti menjadi raja di bumi. Bukan raja dan imam, tapi raja di bumi. Coba bagaimana sikap kita terhadap pegawai kita, terhadap bawahan kita, terhadap pembantu di rumah. Atau apakah kita pernah memikirkan keselamatan dia? Sekali aja lah ngomong tentang keselamatan, berani nggak? Saya ingat satu kali, saya waktu itu tidak di Surabaya, di tempat yang lain. Kita dikasih pembantu. Selamanya saya tidak pernah punya pembantu, kecuali kami hidup bersama-sama semua hamba Tuhan, pengerja. Tapi kali itu saya kok dikasih pembantu. Dikasih pembantu dari yang lainnya. Saya tidak bicara sama dia, tetapi oleh kemurahan Tuhan saya bersama jemaat, keluarga kita menunjukkan bagaimana orang Kristen ini. Bagaimana orang Kristen kalau kami berdoa sungguh-sungguh dalam ibadah, berdoa sungguh-sungguh. Dan Roh Kudus turun dalam kebaktian-kebaktian itu urapan. Dan pembantu ini dia tinggal selalu di belakang. Satu waktu dia ngomong sama saya, Pak, saya ini tidak ngerti kalau Bapak sedang sembayang, itu istilahnya sedang sembayang, aku kok rasa nangis terus. Jadi urapan itu sampai kepada dia, aku rasa nangis. Lama-lama dia ikut kebaktian. Soal selanjutnya saya tidak tahu lagi, sebab saya sudah di sini, saya tidak dengar beritanya bagaimana orang itu. Dia akhirnya menjadi pengikut Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Tidak bicara tetapi sikap kita. Apa sikap kita ini menjadi sandungan? Begitukah orang Kristen? Sehingga dia akan tetap tidak mau jadi Kristen. Oh, lihat orang Kristen kayak gitu, sandungan. Mau cari selamat sendiri. Caranya sudah caranya sendiri, hasilnya juga untuk sendiri. Itulah celakanya kalau kita mau cari selamat sendiri. Setelah kita berhasil selamat, keselamatan itu untuk diri sendiri. Kita menerima kebenaran dari Tuhan, kebenaran itu menjadi kebenaran diri sendiri, sandungan itu. Kita disucikan oleh Tuhan, kesucian itu menjadi kesucian sendiri, merasa suci sendiri, itu sandungan. Jadi dari sejarahnya Babel ini kita sudah melihat sifat-sifat dari Babel yang memang disusun dari tanah di atas tanah liat ini, yang akhirnya pada waktunya bukan tanah liat tetapi disebut batu bata, menjadi batu kilangan. Namanya jadi batu, tanah yang keras menjadi keras seperti batu. Itulah kehidupan yang mau cari selamat sendiri dengan cara sendiri, tidak pernah merasakan bahwa keselamatan ini merupakan anugerah Allah, pemberian Allah kepada orang yang tidak layak untuk menerima. Rasul Paulus menggunakan keselamatan itu dengan istilah kasih karunia.
Dalam 1 Timotius pasal 1, Rasul Paulus menggunakan keselamatan itu bagaikan kasih karunia kepada orang yang paling berdosa. Rasul Paulus tidak menggunakan istilah selamat di situ, tapi menggunakan aku mendapat kasih karunia. Untuk apa? Supaya kasih karunia ini dinikmati juga oleh orang-orang yang berdosa sesudah aku ini. 1 Timotius pasal 1, saudara baca di situ ya. Di rumah aja catat ya. Jadi begitu saudara-saudaraku, jangan mau selamat sendiri. Jadi Babel ini kepribadiannya itu mau jalan sendiri, mau selamat sendiri, menikmati buahnya sendiri tanpa orang lain. Dan ini sama sekali tidak sesuai dengan kepribadian dari Yesus Kristus, tidak sesuai dengan kepribadian dari tubuh Kristus yang selalu hidup bersama. Saudara-saudara, jadi inilah Babel ini. Tuhan tunjukkan jalan. Tidak jalan kota Babel itu untuk sampai ke surga. Tidak jalan itu. Waktu bangsa manusia waktu itu memikirkan untuk sampai ke surga, harus membangun Babel, membuat batu bata, mendirikan menara untuk sampai ke langit. Bukan itu jalannya. Dalam Kejadian 28, Kejadian pasal yang ke-28, di situ Tuhan tunjukkan ada batu, tapi batu ini batu yang lain, bukan batu bata. Saudara-saudaraku, di situ ada minyak, ada urapan. Saudara-saudaraku, Kitab Kejadian pasal yang ke-28, Kitab Kejadian pasal 28, ceritanya cerita pengalaman Yakub. Bapak Yakub, bukan Pak Yakub, Bapak Yakub. Bapak Yakub ini yang di dalam Alkitabnya. Pasal 28 ceritanya ayat 10 sampai dengan ayat 22. Yakub ini satu waktu dia jalan, lalu kemalaman di tengah jalan. Baca aja ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu. Ya, ini sebuah batu, ini bukan batu bata seperti di Babel itu. Dia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Ya, dipakai sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ya, jadi bukan batu di atas batu yang lain, tapi di atas batu ini diletakkan kepala. Perkataan meletakkan kepala ini sudah ada tersirat pengertian penyerahan diri di atas batu. Menyerahkan diri di atas batu. Injil Matius pasal 16, Rasul Petrus juga menyerahkan pengertiannya kepada Tuhan, dan Tuhan katakan di atas batu ini aku dirikan sidang jemaat. Di sini di atas batu itu Yakub meletakkan kepalanya. Ini meletakkan kepala, ini bicara tentang penyerahan hidup. Banyak kali kalau saya mengambil satu keputusan riskan tegas, saya katakan saya sedang menyerahkan kepala saya, mau diapakan. Ini artinya penyerahan, mau di sate, mau dipanggang, mau direbus, terserah, saya sudah serahkan kepala saya. Ini penyerahan. Yakub menyerahkan kepalanya di atas batu. Batu itulah Yesus Kristus. Itu batu yang pernah mengikut bangsa Israel di padang belantara, mengeluarkan air. Batu itu bicara tentang Kristus. Yakub menyerahkan kepalanya. Yakub sedang mencari selamat. Yakub dalam perjalanan ini, kalau saudara baca lengkap di rumah nanti, saudara-saudaraku, pasal 28 ini, Yakub sedang mencari selamat. Tapi kemudian dia tidak membuat jalan selamat sendiri. Dia meletakkan kepalanya di atas batu itu, di atas firman Allah. Saudara-saudaraku,
Dia meletakkan keselamatannya di dalam firman Allah. Mari kita baca ayat 12. Sudah sampai baca di mana tadi? Sampai 11. Iya, 11. Memberikan dirinya di tempat itu. Ayat yang ke-12. Maka bermimpilah ia. Ya. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Tuh ujungnya sampai ke langit terus. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Iya. Ini jalan untuk kembali ke surga. Begitu Yakub ada penyerahan sepenuh kepada Tuhan, ada jalan. Jalan kemana? Jalan ke surga, jalan keselamatan. Tidak sama dengan menara yang dibangun oleh manusia zaman itu, zaman kota Babel itu. Itu jalan sendiri, tidak ada jalan keselamatan. Jalan itu buntu berantakan. Jalan dari firman Allah adalah jalan keselamatan. Saudara-saudaraku, jangan ikut jalan lain. Kalau kita mau selamat, jalan keselamatan itu jalan dari firman Allah yang banyak kali pikiran kita tidak bisa terima. Sebab apa? Sebab pikiran ini, kepala kita tidak taruh di atas batu ini. Tapi begitu kita taruh kepala kita di atas firman, di atas batu ini, Tuhan akan tunjukkan kita jalan keselamatan sempurna. Sebab ujung dari tangga ini sampai di surga. Saudara-saudaraku, ujung dari tangga ini sampai di surga. Malaikat turun naik pada tangga itu. Ini jalan yang benar, ini jalan yang terang. Tidak mungkin ada sandungan. Sandungan apa di tangga? Gak ada sandungan. Kalau kita dalam firman Allah, tidak ada sandungan, saudara-saudaraku. Kalau kita tersandung pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Cari jalan ini. Yakub sedang mencari keselamatan. Dia mau dibunuh, dia dikejar untuk dibunuh, saudara-saudaraku. Tapi ia menemukan jalan ini. Segera, sesaat dia tidak menggunakan akalnya, dia tidur. Itu artinya daging ini dalam keadaan tidak aktif. Daging ini dalam keadaan pasif. Akal ini tidak berpikir. Dia serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan dia lihatlah jalan itu. Dia lihat jalan itu. Saudara baca jalan ayat-ayat terakhir, ayat-ayat selanjutnya, saudara akan menjadi mengerti, saudara-saudaraku. Tapi malam ini saya akan tunjuk kegenapan dari tangga ini. Kegenapan dari tangga yang dilihat oleh Yakub ini adalah jalan keselamatan yang sebenarnya mereka tidak menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Mereka membuat rencana sendiri, pikiran mereka sendiri, yang akhirnya menemui kegagalan. Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes menceritakan tentang Yesus sebagai anak Allah, sebagai seorang pemuda, sebagai seorang pria yang berjalan dengan seorang anak gadis. Itu yang dalam Amsal tadi, ya. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Yesus sedang memanggil murid-muridnya. Yesus sedang memanggil murid-muridnya. Mari kita membaca pasal 1, ya. Kita baca mulai ayat yang ke 45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Ya, ini yang akan menyelamatkan umatnya. Kami telah menemui juru selamat itu. Baca terus. Kata Nathanael kepadanya, ya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ini pikiran yang belum diserahkan kepada Tuhan, tidak bisa ngerti. Terus kata Filipus kepadanya, kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat,
inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ya, tidak ada kepalsuan, tapi keadaan sejatinya Natanael ini belum mampu untuk menyelamatkan dia. Baca terus, sebab pikirannya masih menjadi sandungan dalam hatinya. Masa ada sesuatu yang baik keluar dari Nazaret? Ayat 48. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, Iya. sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Iya, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, menikmati naungan daun-daun ara, bukan buahnya, hanya daun. Banyak kali kita puas dengan naungan ini, kita mau ibadah kita cuma semacam itu, cari kepuasan sementara dalam naungan. Baca terus. Kata Natanael kepadanya, Ya. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Nah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, Perhatikan ayat 50 ini. karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, Ya. maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Ada yang lebih besar dari itu. Tadi aku melihat engkau, sekarang engkau akan melihat. Kalau Tuhan sudah sempat melihat kita, sehingga kita ini bisa datang kepada Tuhan seperti Natanael. Siapa yang kenal saudara tadinya? Saudara-saudaraku. Tetapi kalau saudara bisa sampai ke sini, Tuhan yang sudah melihat engkau. Kalau sekarang ini datang, gunakan kesempatan untuk melihat sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, Ya. aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka. Iya, sama dengan yang dilihat oleh Yakub. Melihat langit terbuka, Dan malaikat-malaikat Allah Ya. turun naik kepada anak manusia. iya, sekarang yang dilihat oleh Yakub dulu tangga, sekarang yang dilihat oleh Natanael bukan tangga, tapi tubuh anak manusia. Tubuh anak manusia, dia ada di surga dan di bumi, merupakan jalan naik turunnya para malaikat. Malaikat Allah turun naik ke anak manusia. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus adalah jalan yang benar kepada keselamatan yang membawa kita kepada kehidupan. Ini jalan. Manusia tidak menemukan itu. Manusia membuat jalannya sendiri, tapi jalan itu akan binasa, akan terbongkar seperti Babel terbongkar zaman Kejadian pasal 11. Yakub melihat tangga, tapi tangga itu hanya merupakan suatu mimpi yang sekarang digenapkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, kepada keturunannya kemudian hari, saudara-saudaraku, setelah melewati 40 keturunan dihitung dari Ibrahim, baru tangga itu merupakan suatu wujud kenyataan. Tubuh Kristus dalam Efesus disebutkan adalah gereja Tuhan. Itu tubuh dari anak manusia. Gereja itu tubuhnya. Gereja itu tubuhnya, ya. Dan dia adalah kepala. Bagaimana kita kembali kepada jalan keselamatan lewat tubuh Kristus. Sekarang saya gunakan istilah lewat pembangunan tubuh Kristus, kita dibawa kembali kepada jalan yang sebenarnya. Pengajaran tabernakel, saudara-saudaraku, pengajaran tabernakel, pengajaran tentang pembentukan tubuh Kristus. Saya tidak bicara soal fanatik tidak, tapi saya bicara soal benarnya. Di situ kita melihat tangga untuk naik kembali kepada kerajaan surga itu. Tabernakel ini adalah tangga yang membawa kita kembali kepada kesempurnaan di dalam kerajaan surga. Pengajaran mempelai ke anggota tubuh Kristus ini
saudara-saudaraku, membawa kita kepada Kristus yang adalah kepala. Jadi dari pembangunan tubuh Kristus, kita bagaikan naik tangga sampai kepada Dia yang duduk di sebelah kanan Allah. Dia kepala. Kita menerima Dia sebagai kepala. Kita sedang naik lewat pembentukan tubuh Kristus. Kita dibawa meningkat sampai pengenalan pada Kristus sebagai anak Allah, sebagai mempelai laki-laki, sebagai kepala di dalam kerajaan surga. Itu dalam Efesus 4. Efesus 4 tadi kita sudah baca. Kalau saudara baca selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-16, saudara-saudara, kita bisa melihat di situ bahwa kita tumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Perkataan tumbuh itu meningkat, ya, bagaikan naik tangga. Pengajaran ini membawa kita meningkat dalam kerohanian kita sampai saatnya menjadi sempurna tanpa cacat dan celah. Jadi kalau kita lihat sejarah ini, saudaraku, zaman dulu manusia mau kembali lewat Babel, tidak bisa. Tuhan bicara kepada umat pilihannya, Yakub, yang nanti melahirkan orang Israel. Bukan lewat itu, lewat tangga. Lewat tangga. Yang kemudian kepada Musa tangga ini dijelaskan bagaikan tabernakel. Bangunkan aku sebuah kemah suci, supaya aku diam di tengah-tengah kamu. Sebuah rumah Allah supaya aku diam di tengah-tengah kamu. Jadi bukan kita yang naik ke surga, Dia yang telah turun dari surga datang ke dalam dunia ini. Dia yang nanti mengangkat kita kembali. Itu jalan yang benar. Dan itu tidak ada sandungan. Jalan itu enggak ada sandungan. Itu jalan dari Allah. Itu jalan yang sempurna, saudara-saudaraku. Sebab itu, saudaraku, perhatikan ini. Dalam Wahyu 18 ini, ayat yang ke-21. Dalam pengikutan kita kepada Tuhan bukan untuk ditenggelamkan. Sebab dalam sejarahnya ini, saudara-saudara, kita akan melihat pertolongan dari Tuhan. Masih banyak hal-hal yang akan saya terangkan, saudara-saudara. Tapi jelas malam ini saya tidak bisa menyelesaikan. Semoga pada kesempatan berikut kita bisa bicara soal ini. Tapi saudara ingat bahwa sekali lagi, jalan keselamatan itu bukan dari diri kita sendiri. Kalau jalan keselamatan dari diri kita sendiri, kita nanti akan tersandung dengan diri kita sendiri itu, ya. Dan untuk malah dibuang ke dalam lautan. Mari kita melakukan nyanyian lama, Jalan dari Allah. Ada nyanyian 58 Psalm 58. Mari kita berdiri dan pelayan-pelayan perjamuan suci datang kepada Tuhan. Datang di depan ini untuk melayani Tuhan. Psalm nomor 58. Ya, ini jalan 58. Oh, betapa besar anugerahnya buat orang berdosa. Tuhan bukakan jalan keselamatan. Haleluya. Gunakan jalan keselamatan. Oh, betapa besar anugerahnya. Oh, amat tinggi hikmatnya, telah menjadikan kita mempelainya. Oh, betapa agungnya kasih Allah. Oh, betapa besar anugerahnya. Oh, betapa besar anugerahnya. Oh, amat
menjadikan kita mempelainya. Oh, betapa agungnya kasih Allah. Tundukkan kepala dengan perlahan. Hanya oleh kasih karunia yang merupakan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, kami bisa berada di tempat ini sekarang untuk mengikuti jalan yang Engkau sudah buat bagi kami, jalan yang sudah berhasil sampai di dalam kerajaan surga, jalan yang sudah membawa Engkau sampai di sebelah kanan Allah Bapa, duduk bersama Dia. Haleluya. Jalan itu yang Engkau sediakan bagi kami. Sekali lagi, haleluya. Sekarang kami akan memandang kepada pribadi-Mu yang sudah menjadi korban, yang sudah disalibkan di atas gunung Golgota, memberikan tubuh-Mu untuk dipecah-pecahkan, yang nanti akan dibagikan menjadi bagian kami masing-masing. Di sana Engkau mencurahkan darah-Mu untuk menyucikan dosa kami, Tuhan. Haleluya. Kami akan terima tubuh dan darah ini. Kami akan makan dan minum. Satukan kami dalam kesucian-Mu, Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan dua ke atas, kita lakukan nyanyian. Sekarang sembahlah Allah. Betapa besar. Ucapkan syukur terima kasih dalam penyembahan dengan nyanyian ini. Oh aman tinggi hikmatnya. Haleluya. Telah menjadikan kita mempelainya. Oh betapa agungnya kasih Allah. Sekali lagi. Oh betapa besar anugerahnya. Ucapkan dengan keyakinan dalam kasih karunia ini. Kesalahan kita, bahkan dosa kita diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Menjadikan kita mempelainya. Oh betapa agungnya kasih, betapa agungnya kasih Allah. Oh betapa agungnya. Sekali lagi. Oh betapa agungnya kasih Allah. Dia lebih besar dari dosa dan kesalahan kita. Haleluya. 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 Angkat tanganmu sembah Dia. Sebab kasih-Nya lebih besar dari dosa kita, lebih dalam dari kejatuhan kita. Haleluya. 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 Terima kasih, kami mempercayai, kami menyadari, kami mengalami betapa besarnya kasih-Mu, lebih besar dari dosa kami. Betapa dalamnya kasih-Mu, lebih dalam dari kejatuhan kami. Engkau mengangkat kami, Tuhan, untuk berada di tempat yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Turunkan tangan. Bapa, sekarang kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Engkau menyelamatkan kami, Tuhan. Hanya ajarkan kami menggunakan keselamatan ini dengan tepat,
dengan benar, supaya kami tidak menjadi sandungan dan menyandung orang lain, Tuhan. Dan jangan juga kami tersandung dengan kesalahan orang lain, tapi ajarkan kami mengerti tentang kasih karunia, yaitu pengampunan-Mu yang besar terhadap dosa, untuk mendapatkan kebenaran. Dan inilah jalan keselamatan buat kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami akan mengulurkan tangan kami, mengambil tubuh dan darah-Mu, bersekutu dengan Engkau dalam jalan keselamatan ini. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Kita melakukan chord ini sementara kita dilayani